Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizqni fahman. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, pertama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur pada Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa menaikkan salat subuh dengan berjamaah. Itu adalah nikmat Allah bagi kita agar kita senantiasa selalu menjalankan perintah Allah dengan semaksimal mungkin. Insyaallah kita akan memperoleh sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Salat salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW yang telah menghaturkan kepada kita sehingga kita menjadi manusia yang beragama Islam, dan itu satu-satunya agama yang akan membuat kita bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah kekuatan dan terus kita kesehatan juga, sehingga kita bisa terus untuk menuntut ilmu, ya, karena itu adalah kewajiban kita selaku orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bapak Ibu yang berbahagia, di Jumat di hari Minggu yang lalu saya membawakan tema yaitu bahwa malun dan banun, harta dan anak itu adalah ujian bagi kita. Nah, pada minggu yang lalu kita berbicara tentang mal, jadi harta yang dapat menjerumuskan kita, ya itu ujian bagi kita. Nah, udah kita bicarakan di minggu yang lalu. Nah, untuk minggu ini Bapak Ibu kita akan membicarakan tentang masalah yang kedua, yaitu tentang banun, anak-anak, walad aulad. Nah, Ibu yang berbahagia, dulu minggu yang lalu udah kita singgung bahwa bagaimanapun kita mencintai kepada dunia atau harta atau kepada anak-anak kita dan keturunan kita, toh semuanya itu juga tidak akan bermanfaat besok di hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 88 dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi pada hari itu harta dan anak-anak itu tidak ada gunanya bagi kita, ya. Yang berguna bagi kita hanya satu Bapak Ibu, yaitu amal, ya. Amal soleh, ya, amal takwa kita itulah yang terus kekal, ya, menemani kita sebagai tiket untuk kita selamat, ya, insyaallah masuk ke dalam surganya Allah. Bapak yang berbahagia, jadi banun, anak-anak. Siapa sih yang enggak suka kepada anak-anak? Siapa sih orang yang tidak menginginkan, mengidamkan punya anak? Nah, pasti semua orang juga menginginkan mempunyai anak, ya. Nah, tapi walaupun demikian Bapak Ibu, tidak semuanya orang itu kepada Allah dikasih amanah berupa anak. Nah, kan dalam suatu kasus tertentu, ya, ada orang yang subur, ada orang yang mandul, nah, ada yang lama dikasih keturunan juga ada yang baru berapa bulan sudah ada anak, bahkan ada yang belum nikah juga sampai punya anak, baru nikah juga ada. Nah, Bapak yang berbahagia, jadi walaupun demikian Bapak Ibu, nah khusus, ya, semua orang tua itu, ya, saya tadi katakan mesti semuanya itu menginginkan, mengidamkan untuk mempunyai keturunan. Namun demikian Bapak Ibu, dalam kasus tertentu yang saya katakan tadi, ada seseorang atau banyak orang juga yang mengidam-idamkan punya keturunan tapi lama dikasih momongan, bahkan tidak sama sekali. Nah, Ibu yang berbahagia, bukan zaman sekarang saja,
Di zaman Nabi dahulu juga, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau kan punya istri 2. Nah, Sarah yang pertama dan yang kedua Siti Hajar. Nah, istri yang pertama ini Bapak Ibu sampai umur usia 90 tahun dia, dan Ibrahim sampai usia 100 tahun, bahkan ada yang meriwayatkan 120 tahun, belum juga mempunyai keturunan. Maka hatinya gundah gulana. Tidak ada penerus untuk berdakwah misalnya. Nah, sehingga dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan dalam surat Hud ayat 71 dikatakan wa mar'atuhu qaimatun. Dan perempuan dan istrinya Nabi Ibrahim itu ya qaimah, dia berdiri. Nah, ini terkait ayat sebelumnya. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim kedatangan 2 orang tamu. Maka Nabi Ibrahim menjamunya dengan daging bakar mungkin dan lain sebagainya. Nah, si malaikat tadi memberikan kabar bahwa walaupun sudah tua renta, itu Siti Sarah pasti akan, kata Allah, akan diberikan momongan begitu. Nah, maka terkala itu dia berdiri. Wa imra'atu qaimah. Maka istrinya Nabi Ibrahim itu berdiri ya. Lalu fadhahikat. Maka dia pun tersenyum, tertawa ya. Tertawa di situ dia kayak tidak percaya. Karena apa? Sudah tua begini mau punya anak begitu. Lalu apa? Fabasyarnaha bi Ishaq. Maka bergembiralah. Nah, wahai Sarah, bahwa kamu nanti akan dikaruniai anak yang bernama Ishak. Nah, walaupun sudah tua renta ya, karena Allah berkuasa, maka juga jadi berbahagialah Siti Sarah karena dia mau diberikan keturunan. Wa min warai Ishaq wa Yaqub. Dan dari belakang mereka, maksudnya sesudah Ishak itu juga ada Yakub sebagai keturunannya. Itu bibit-bibit dari Israel. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian dapat kita maklumi bahwa semua orang itu merindukan, mendambakan, menginginkan keturunan sebagai banyak nanti sebagai apa ya, apa amanah, apa sebagai kota ayun dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita lihat secara psikologis ya, bagaimana sih orang yang lama atau yang mandul itu, apakah dapat psikologis untuk dia? Ada Bapak Ibu ya. Kalau yang subur tidak masalah. Nah, tetapi yang dia tidak punya anak misalnya, itu ada beberapa dampak psikologis kayak emosional begitu. Nah, misalnya di antaranya apa? Dia sedih. Mengapa dia sedih? Karena dia seakan-akan hilang impian. Sebenarnya hilangnya seorang yang ditinggalkan, meninggal sama keluarganya lah gitu. Terasa hilang rasanya, sunyi senyap. Kenapa? Karena dia memang tidak ada impian. Tidak ada yang dapat membahagiakan dia berupa anak itu. Nah, itu orang yang mandul, orang yang lama tidak punya anak. Itu dampak psikologis ada. Nah, lalu apa dampak yang kedua? Dampak yang kedua kalau orang yang tidak punya keturunan itu Bapak Ibu, jadi dia mungkin akan terasa malu karena merasa tidak lengkaplah menjadi seorang bapak atau seorang ibu dan sebagainya. Sehingga berupaya dilakukan, tapi kalau tidak memberikannya tidak punya anak. Jadi dampak itu ada, rasa malu, rasa minder ya, rasa misalnya merasa tidak lengkaplah sebagai seorang ibu yang tidak bisa untuk melahirkan begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Dia kayak akan frustasi begitu, akan marah kepada diri sendiri, dan juga dia akan merasa rasa iri dan cemburu kepada orang yang lihat dia banyak momongan, ya, dia sering bercengkerama dengan anak-anaknya. Dia kali melihat, maka dia akan mungkin ada rasa cemburu, ada rasa marah pada dirinya dengan frustasi. Itu biasanya begitu Bapak Ibu. Nah, yang keempat yang terakhir, dampak psikologis bagi orang yang tidak punya itu, yang itu adalah biasanya ada keretakan dalam rumah tangga. Kan banyak ibu di TikTok itu ya, yang kayak Mas Oni ya. Saya adalah, nah itu kan banyak tuh, saya kadang nonton juga. Itu saya seorang janda mandul, macam-macam lah begitu. Nah, banyak. Nah, itu adalah sebagai rasa
mungkin tadinya keretakan hubungan suami istri karena lama tidak mempermohongan, akhirnya dia merasa jemu, ya merasa tidak puas, maka ada retak hubungan, maka dia bercerai. Nah, begitu. Itu biasanya. Tapi orang yang tujuannya bernikah bukan untuk itu saja, tidak akan terjadi. Karena tujuan nikah adalah karena Allah, gitu ya. Bukan karena ingin omongan saja. Tapi secara psikologis memang demikian Ibu, ya. Orang yang tidak punya anak biasanya itu tadi, ya. Biasanya terakhir adalah keretakan hubungan keluarga. Biasanya begitu, ya. Biasanya. Tapi enggak semua, ya. Tergantung niatnya seorang, bagaimana tujuan dia dahulu untuk berumah tangga. Nah, Bapak yang berbahagia, sekarang apa sih kedudukan anak di dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, Bapak Ibu, kita ini mulai masuk dalam materi, ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ada 4 kedudukan anak dalam Al-Qur'anul Karim. 1 sebagai perhiasan, zina. Dan yang kedua itu sebagai fitnah. Yang ketiga itu sebagai qurrata ayun, penyejuk hati, mata, ya. Dan dianggap sebagai musuh. Nah, nanti keempat ini Bapak Ibu kita akan bahas bersama-sama, ya, agar kita punya momongan tapi kita tidak terlena dan lalai untuk berzikrullah. Nah, yang pertama Bapak Ibu, jadi kedudukan anak itu dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat surat Al-Kahfi ayat yang ke-56, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak adalah merupakan zinatul hayatid dunya, perhiasan dan dunia. Bapak Ibu, perhiasan dunia. Perhiasan itu kan biasanya ibu-ibu kalau pakai perhiasan gelang, emas, kalau itu kan untuk memperindah, untuk membahagiakan diri kita sendiri, bahkan bisa menonjolkan orang lain bahwa kita statusnya tinggi misalnya. Jadi anak juga dikatakan sebagai zina, sebagai perhiasan. Nah, Bapak yang berbahagia, lalu ada ayat selanjutnya dikatakan wal baqiyatus sholihati, tetapi segala yang kekal. Segala yang kekal itu apa? Pahala, manfaat, as-sholihah dan amal sholih itu khairun inda rabbik. Itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu. Nah, itu. Lalu apa? Wa khairun amala, dan juga sebaik-baik harapan. Bapak yang bahagia, dari ayat itu bahwa kita bisa mengambil pelajaran bahwa anak di situ sebagai zina, sebagai perhiasan, itu merupakan keindahan, kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu. Coba lihat aja, orang yang mempunyai anak dari kecil, dari mulai lucu-lucunya, ya, sampai dia umur 17 tahun, yang sweet 17 itu ya. Nah, saya nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu, ya. Dulu pinter, sekarang udah lupa, ya. Nah, jadi anak ibu, bapak, ayah ibunya merupakan kebahagiaan tersendiri, keindahan bagi keluarganya. Itu anak sebagai zina. Orang yang mempunyai anak dengan lucu-lucunya 1, 2, bahkan 3 misalnya, itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya. Jadi sebagai keindahan dan kebahagiaan. Lalu yang kedua, anak sebagai zina, sebagai perhiasan juga merupakan amanah atau ujian. Yang disebut dengan amanah itu Bapak Ibu, berarti kita dikasih titipan. Harus dijaga dengan baik. Dan nanti pada waktunya dia akan diambil sama yang punya. Nah, itu namanya amanah. Jadi kalau kita mempunyai anak, sampai kita lucu-lucu, senang, bahagia dengan dia, maka juga kita harus amanah. Berarti harus memelihara, mendidiknya dia, mencetak dia menjadi anak yang soleh, solihah dan sebagainya. Itu berarti sebagai zina, sebagai perhiasan dunia anak. Nah, maka kita nanti harus dikenalkan dengan bagaimana cara mendidik anak yang baik. Nah, nanti kita di setengah sesi nanti akan bagaimana cara mendidik anak menurut Al-Quran atau menurut ala Luqmanul Hakim misalnya. Ada. Nah, itu anak sebagai zina, sebagai perhiasan. Nah, dari ayat juga tadi dikatakan bahwa wal baqiyatus sholihah, dan sesuatu yang bersifat langgeng itu manfaat dan pahala itu adalah
lebih baik di sisi Allah. Artinya bahwa segala sesuatu itu akan fana, akan hilang dan sementara, termasuk anak tadi. Cintanya yang begitu besar kepada anak kita, sayangnya yang besar kepada anak kita, toh semuanya itu akan hilang juga. Ya. Jadi sementara. Nah, itu jadi anak sebagai perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Nah, itu dari ayat tadi kita dapat ambil pelajaran 3 Bapak Ibu ya. Jadi ayat surat Al-Kahfi tadi ya. Jadi yang pertama sebagai keindahan, kebahagiaan kepada kita dan sebagai amal atau ujian, dan yang ketiga sebagai sifat sementara, dan yang keempat adalah perlu dididik Bapak Ibu. Jadi amanah. Nah, berarti kita perlu mempertanggungjawabkan besok, maka kita didiklah anak kita. Sehingga anak yang tahu, orang yang tahu agama, orang yang tahu akan besok nasibnya dia kelak, itu dia akan didekatkan dengan agama. Ya. Jangan didik di rumah tidak tahu apa-apa. Jadi didekatkan kepada yang agamis, ya. Kalau kita tidak mampu, maka dia dekatkan kepada guru ngaji misalnya, pondok pesantren dan sebagainya. Nah, itu berarti kita sebagai orang tua berarti harus mendidiknya agar dia menjadi anak yang soleh dan sebagai anak yang soleh dan solehah. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi anak sebagai perhiasan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Dan yang kedua Pak Ibu, yang kedua adalah bahwa kedudukan anak itu dalam Al-Qur'an dikatakan fitnah. Nah, dalam surat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-15 dikatakan innama amwalukum, sesungguhnya hartamu, wa auladukum, dan anak-anak kalian, kata Al-Qur'an, fitnah. Nah, ada sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan. Wallahu indahu ajrun adzim, dan Allah itu adalah, di sisi Allah itu adalah ada ganjaran yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu, di sini dikatakan dalam surah At-Taghabun tadi bahwa anak itu adalah sebagai cobaan, sebagai ujian, sebagai fitnah. Apa artinya Bapak Ibu? Nah, karena sebagai sebuah ujian Bapak Ibu, seringkali orang itu karena terlalu sayangnya kepada anak kita, terlalu bahagianya pada anak kita, maka dia lupa, akan lalai. Dalam apa lalai? Dalam berzikir kepada Allah, lalai di dalam di dalam mengingat kepada Allah, lalai beribadah, lalai untuk sholat. Itu begitu Bapak Ibu. Maka dikatakan anak sebagai fitnah. Kalau sudah demikian Bapak Ibu, maka anak tersebut kalau kita lalai untuk mengawasinya, mengajarinya, maka dia tidak mungkin jadi anak yang baik. Nah, maka dikatakan anak sebagai fitnah, sebagai cobaan. Nah, itu dikatakan anak sebagai fitnah. Dan yang kedua, kalau orang terlalu sayang, terlalu cinta kepada anak kita, ya, maka apa? Kebanyakan orang itu akan menuruti apa yang dia mau. Punya uang segini, anak minta HP, anak minta motor. Sehingga apa? Lalai untuk bersedekah, untuk berinfak menjadi berkurang, lalai begitu. Karena apa? Lebih baik menuruti kemauan anak daripada untuk berinfak. Nah, berarti apa? Berarti di sini dikatakan bahwa dengan anak sebagai fitnah itu bisa membuat diri kita, selaku orang tua, menjadi untuk tidak mau berinfak, lalai untuk berbuat kebaikan, enggan untuk berderma kepada orang lain, dan lain sebagainya. Karena apa? Tersita segala harta, segala yang dia punya untuk menuruti segala kemauan anak. Nah, itulah yang tidak diinginkan dalam Islam. Itu berarti anak sebagai ujian atau sebagai cobaan. Nah, dan yang ketiga, bahwa anak sebagai ujian itu adalah orang tua akan berbuat apa saja demi untuk menuruti kemauan sang anak. Itu sudah bukan rahasia lagi Pak Ibu. Ya. Anak kita baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu, ya, lihat abangnya main HP, maka dia ingin main HP. Maka orang tua yang baik tidak akan mau menuruti kemauannya. Tetapi orang yang sayangnya tidak pada tempatnya, maka dia yang penting anaknya diam, yang penting anaknya itu antang, maka diberikan HP lah.
sampai dia terus beranjak tahun ke tahun, maka terus akan dituruti segala kemauannya. Nah, yang demikian itu apa, Bapak Ibu? Akan menjadikan fitnah kepada orang tua. Nah, maka kalau orang yang tua bijaksana itu tidak akan menuruti apa yang dia mau, kalau dia memang akan menjerumuskan dia. Ya, bagaimanapun kita cinta kepada anak, maka kemauan yang tidak berdasar, yang akan berbahaya pada anak kita, maka jangan turuti. Tapi kan kebanyakan orang tidak demikian. Ya, coba Bapak Ibu, kalau lihat anak-anak muda-mudi yang kecil-kecil lah jalan-jalan, itu apa yang dia teng-teng itu? HP, bukan yang lainnya. Kalau saya lihat pulang di pinggiran kali itu, ya di kali yang jalan kagak terkunci itu kan rentengan anak-anak, semua apa yang dia pegang HP, ya. Nah, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Nah, orang yang baik dan bijaksana itu yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan membiarkan hal yang demikian. Karena apa? Itu tadi anak sebagai fitnah. Bapak Ibu yang bahagia. Nah, disinilah adalah cobaan untuk kesabaran kita, Bapak Ibu. Jadi sabar. Nah, itu sabar memang susah Bapak Ibu. Orang yang sabar itu mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Ya, kata orang yang udah kehilangan istri, misalnya kayak kehilangan anak, banyak menghibur, bersabarlah, bersabar. Mudah dia katakan. Tapi bagi yang bersangkutan susah Bapak Ibu. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan dia selalu teringat, seakan dia tidak sabarlah, seakan-akan dia tidak rela begitu. Diambil kesayangannya, kecintaannya terhadap orang itu misalnya. Maka bersabarlah Bapak Ibu untuk punya anak yang tadi yang merupakan sebagai fitnah. Nah, Bapak yang berbahagia, itu adalah kedudukan anak yang kedua sebagai fitnah. Maka Bapak Ibu, kalau kita tahu akan demikian, akan bahayanya, nah, maka kita harus mengajari anak tersebut sedini mungkin dengan cara Islami. Nah, nanti yang sisi kedua nanti kita bicara tentang bagaimana cara mendidik anak secara Luqmanul Hakim. Yang ketiga Bapak Ibu, jadi kedudukan anak dalam Al-Quran dikatakan sebagai qurrata ayun. Mungkin Bapak Ibu kalau habis sholat, ya mungkin sering berdoa lah, sering. Itu ada di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dikatakan, walladzina qalu, dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, min ajwazina, dari istri-istri kami. Berarti istrinya banyak, Mas Roni, bukan satu aja. Karena dikatakan dari istri-istri kami, jadi banyak, mungkin satu dua. Nah, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi katakan apa ya? Dari ya Allah anugerahkan kepada kami dari istri kami itu wa dzurriyyatina, keturunan kami, anak-anak cucu kami. Qurrata ayun, yang merupakan penyejuk mata, penyejuk hati. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Meminta dan selalu dibaca doa ini agar kita dikasih anak, kasih cucu-cucu yang qurrata ayun begitu. Jadi permata hati, merupakan penyejuk mata dan lain sebagainya, qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina, dan jadikanlah kami orang-orang yang sebagai orang yang bertakwa, imaman, dan juga sebagai orang yang memimpin di dalam kebaikan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu begitu. Dan tidak ada doa yang akan tidak dikabul, pasti dikabul. Yang penting kita terus konsisten akan doa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dari tadi ayat tadi katakan anak sebagai qurrata ayun, penyejuk mata. Sehingga dikatakan artinya penyejuk mata itu apa? Maksudnya dia dengan melihat anak itu, dengan kita punya anak yang baik, anak yang soleh, maka akan menyejukkan mata kita, menjadi tenang pandangan kita, teduhlah mata kita, hati kita menjadi teduh, melihat perilaku mereka. Nah, jadi itu anak sebagai qurrata ayun. Lain orang yang anaknya yang jelalatan ya,
Ya kita nggak tahu nasib ke depannya. Tapi orang yang jelalatan itu bisa kan tidak menyejukkan mata, ya. Orang yang anak yang sifatnya itu kan ugal-ugalan, ya berani orang tua, melotot, membentak, itu kan kita lihat itu kan tidak enak, tidak sedap dipandang mata. Nah, maka anak yang kita dambakan adalah sebagai anak yang qurrata ayun, menjadi penyejuk mata Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, itu saya katakan tadi, sering-seringlah kita untuk berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dari istri kita dikaruniai anak yang sebagai qurrata ayun. Nah, lalu apa? Anak yang merupakan qurrata ayun juga anak yang penuh ketaatan menjalankan ibadah. Dan kita akan bahagia melihatnya Bapak Ibu. Lihat anak kecil ikut-ikutan sholat sama ayahnya di sampingnya. Kita bahagia Bapak Ibu karena kita sedih karena dia gembira sekali begitu, bangga ya. Lihat anak kita ikut-ikutan mengaji, ikut-ikutan duduk di Jumatan, maka kita itu merasa bangga Bapak Ibu. Berarti anak adalah betul sebagai qurrata ayun. Ya. Tapi ada anak juga yang kadang-kadang diajak bapaknya tidak mau ke masjid, malah dia pengennya jerit-jerit main HP dan lain sebagainya. Berarti dia bukan qurrata ayun. Nah, itu Bapak Ibu ya, berarti anak sebagai kedudukan anak sebagai qurrata ayun, penyejuk hati, penyejuk mata begitu, agar kita memandangnya dengan teduh melihat anak. Dan anak tersebut adalah merupakan anak yang soleh. Dan itu memang soleh itu anak yang aset kita Bapak Ibu. Aset yang paling besar yang kita miliki untuk orang tua adalah anak yang soleh dan soleha. Karena dia akan terus terbentuk sampai dia meninggal, sampai dia nanti akan memberikan selalu bocoran-bocoran pahala kepada kita walaupun kita mati. Anak yang soleh, bukan anak yang berhasil. Anak yang berhasil adalah hal keduniaan, tapi dia tidak soleh, sama aja udah mati ya sudah, ya tidak memberikan manfaat. Yang tadi dikatakan wabaqatus sholihah, dan sesuatu yang bersifat kekal, manfaat atau pahalanya adalah amal soleh. Nah, itu berarti anak kedudukan sebagai qurrata ayun. Dan yang keempat Bapak Ibu, anak itu dalam Al-Quran dikatakan kedudukannya sebagai musuh. Nah, ini yang berbahaya. Bapak Ibu, anak yang merupakan musuh untuk orang tua banyak. Mengapa demikian? Dia didik bukan secara Islam. Orang tuanya jauh dari agama. Kasusnya banyak Bapak Ibu. Anak 5, 8. Anak yang tertua biasanya yang sering ngakali biasanya. Mas Tony ya. Biasanya anak yang paling tua sering ngakali biasanya. Kan merasa paling sulung ya. Nah, hartanya banyak, orang didol tanah. Pas dia mau mati misalnya. Nah, maka dibagilah harta warisan. Dia minta yang banyak. Minta yang lebih enak. Ini rumah untuk saya. Nah, padahal adat Jawa kan rumah untuk anaknya misalnya yang bungsu. Tapi sebagai anak sulung biasanya, nah inginnya yang lebih banyak, serakahlah. Maka terus kalau tidak dituruti maka dia akan jadi musuh. Nah, kalau sudah demikian apa itu bahaya sekali. Kalau anak sudah berkedudukan sebagai musuh, nanti dia tidak akan lamalah kita untuk rujuknya, untuk lebih baiknya lagi lama. Bukan untuk orang tuanya saja, maka dengan saudara-saudara juga tetap menjadi musuh. Dan itu ada, makanya saya berani mengambil contoh demikian. Nah, dikatakan dalam surah At-Taghabun yang ke-14 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna min ajwazikum, sesungguhnya min itu dari di antara ya. Min azwajikum, di antara istri-istri kamu. Nah, ini banyak masuk nih. Di antara istri-istrimu, berarti bukan satu. Nah, min azwajikum, di antara istrimu. Biasanya kalau antara kan kalau enggak 2, 3. Berapa kebilang antara 1 dan 3? Ya 2. Nah, kan banyak ya. Nah. Min azwajikum, sesungguhnya di antara istri kalian itu ya, wa auladikum, dan anak-anak kamu dan anak kalian, aduwan, ada yang menjadi musuh bagi kalian, lakum, untuk kalian. Nah, maka yang demikian itu kata Al-Quran, fahdarhum, maka berhati-hatilah, maka waspadalah. Untuk apa?
Wa in ta'fu, dan apabila mereka melakukan sesuatu maka kesalahan, maka maafkan dia. Wa in ta'fu. Lalu wa tasfahu, maka kita hadapi dengan lapang hati. Ada begitu. Wa taufaru, dan juga ampuni dia. Maafkan dia kalau dia melakukan kesalahan. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan juga Maha Kasih sayang. Nah, Bapak yang berbahagia, di sini anak sebagai musuh Bapak Ibu. Nah, kita tidak ingin anak sebagai musuh karena akan menjerumuskan kita Bapak Ibu. Nah, maka bagaimana cara mendidik anak? Nah, nanti separuh waktu, masih ada waktu, masih lama ya. Masih lama enggak? Nanti kita cara mendidik anak secara Luqman bagaimana? Bapak yang berbahagia. Jadi ada 4 kedudukan anak dalam Al-Quran ya. Yang pertama sebagai sebagai perhiasan, yang kedua sebagai fitnah, yang kedua sebagai qurrata ayun, yang keempat sebagai musuh Bapak Ibu. Nah, Bapak yang berbahagia, memang anak itu Bapak dan harta dan anak itu dua tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Dalam surat Al-Hadid dikatakan ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatad dunya la'ib walahun wazina wa tafahurum wa takasurum bainakum bil amwali wal aulad. Nah, kan di situ dikatakan juga banyak ayat ulama mengatakan hanya berbangga-banggalah orang tua di antara kalian. Apa yang dibanggakan? Anak dan harta. Bapak Ibu, membangga-banggakan orang yang anaknya jadi jadi anggota dewan misalnya, atau jadi polisi misalnya, dia mesti akan rasa bangga. Maka kalau dia tidak ada iman, nggak cukup imannya, maka dia akan sombong, akan merasa lebih dari orang yang tidak menjadi itu. Maka dia bangga menjadi anaknya. Bukan tidak boleh, itu kan sebagai keduniaannya. Kita boleh jadi yang sukses, jadi guru, ya, jadi pengusaha, jadi lurah, jadi Pak RT, jadi macam-macam lah. Boleh itu. Ya. Nah, tetapi yang dibolehkan kita berbangga-banggaan karena sombong. Itu anak saya jadi polisi. Nah, sehingga dia dalam bermasyarakat menjadi lebih sombong. Nah, ya, yang artinya kenal dengan tetangga baik, selalu bertanya, bertegur sapa, menjadi berkurang. Karena apa? Karena merasa tinggi begitu ya, karena anaknya sudah sukses. Memang di Al-Quran dikatakan, Al-Quran dari zaman dahulu kala sudah mensinyalir bahwa mesti manusia itu akan berbangga-banggaan dalam amwal dan wal aulad dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, maka berhati-hatilah. Nah, lalu kalau udah demikian, bagaimana sih kita agar kita mempunyai anak yang soleh dan soleha? Bagaimana cara mendidik anak yang baik? Bagaimana kita agar kita bahagia dunia dan akhirat? Bagaimana agar anak tidak dijadikan menjadi musuh bagi kita? Nah, Bapak yang bahagia, di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih cara mendidik anak ala Luqmanul Hakim. Nah, di sana diabadikan dalam surat Al-Luqman. Bapak yang berbahagia, dikatakan dalam mendidik anak secara Luqmanul Hakim Bapak Ibu ya. Nah, saya mulai nih. Dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ke-19, di sana banyak berbicara bagaimana dialog antara ayah dan anak. Nah, berarti di sini Bapak Ibu, walaupun belum kita bahas bahwa betapa pentingnya dialog antara ayah, bukan ibu nih, ayah. Jadi ayah yang baik itu biasanya dia bagaimanapun sibuknya dia bekerja akan ambil waktu untuk selalu berdialog dengan anak. Bukan diserahkan sama ibu atau bukan. Dalam Al-Quran hanya dicontohkan ayah, ya bukan ibu. Memang ibu anak bahasa pertama yang selalu mendidik anak. Tapi dalam Al-Quran dicontohkan di situ ada dialog antara seorang ayah sama anak. Berarti kita juga Pak Ibu mungkin untuk pemberitahuan kepada kita bahwa kita selaku ayah harus selalu dekat dengan anak, berdialog dengan anak, ya, menerima keluhannya, curhatnya dan sebagainya. Jangan dibiarin begitu anak. Wah, itu urusan ibu, jangan demikian. Karena Al-Quran mengajarkan, mencontohkan
Bagaimana sih dialog Luqman dengan anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Luqman ayat 13 dikatakan, wa idzu qala Luqmanu li ibnihi, dan ketika berkatalah Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan dia menasihati anaknya. Apa yang nasihati? Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman begini, ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan engkau bermusyrik, bersarikat, menduakan kepada Allah. Kata Allah. La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah zalim yang paling besar. Nah, Bapak Ibu, berarti di sini kita bisa meniru. Selagi anak sudah bisa berkomunikasi dengan kita, maka didiklah. Untuk apa? La tusyrik billah. Untuk dikenalkan ke dalam Islam. Ya, contoh minta mohon doa, minta apa hanya kepada Allah, ya. Kita jangan diajak anak kita ke kuburan, meminta-minta kepada, itu sudah melenceng. Minta kepada, ini mau nikahan, anaknya mau nikahan, lapor dulu kepada kuburan, apa kan banyak tuh. Meminta restu, ya jangan. Jadi itu sudah tidak baik. Berarti ajarkan kepada anak kita selagi dini, la tusyrik billah. Jangan kita musyrik pada Allah, menduakan Allah. Ada kekuatan lain, ada yang bisa menjawabkan hajat kita selain Allah. Nah, itu jangan. Berarti jangan mensyarikatkan kepada Allah. Itu itu berarti kita dilarang berbuat syirik kepada Allah. Itu yang pertama ditanamkan tauhid, akidah. Ya, sebagai nama Nabi Muhammad dulu kan pertama yang diajarkan kepada umatnya adalah tentang akidah, tentang tauhid, bukan yang lain. Kalau akidah sudah kuat, tauhid sudah kuat, sudah, yang lainnya bisa mengikuti. Tapi kalau akidah tidak ada, nah udah nanti goyang. Makanya tanamkan kepada anak kita, yang pertama dikenalkan adalah diajarkan kepada anak kita adalah untuk berakidah, bertauhid hanya kepada Allah. Itu Bapak Ibu, itu cara Luqman yang pertama, ya, adalah tidak melakukan syirik. Nah, syirik kepada Allah memang banyak macamnya, ya. Tapi ada juga bukan tidak menyembah kepada selain Allah, tapi berbau syirik juga banyak, ya. Lalu mengapa dukun itu obatnya ampuh, nah, ya. Misalnya lagi meminta nomor buntut itu ke kuburan juga, macam-macam nih hanya yang memberikan. Lalu meminta restu kepada yang meninggal, ya, kepada batu nisan itu juga banyak, ya. Itu terbuat berbau syirik. Atau menganggap cincin saya ini bisa selamat dari apa aja, itu juga syirik. Bapak Ibu, saya punya cincin nih batu akik. Nah, saya merasa besar kepala lah, merasa bebas, pasti selamat. Kemanapun saya pergi pasti selamat. Kenapa? Cincin ini. Nah, itu juga sudah musyrik Bapak Ibu. Ya. Atau punya keris di rumah, nah, ya, yang bisa menghalau pencuri. Kan ada cerita. Ini cerita dari keluarga saya malah. Jadi ceritanya ayah saya punya keris. Nah, nanti kalau ada orang jahat masuk rumah, nah dia goyang-goyang, krok. Nah, padahal itu tidak benar, itu nggak ada. Ya. Nah, itu termasuk musyrik kalau kita percaya kepada itu. Nah, Bapak Ibu, itu cara Luqman mengajar anaknya. Pertama, la tusyrik billah. Yang kedua, bahwa harus berbakti kepada orang tua. Dikatakan bahwa sonal insana, dan telah perintahkan manusia, kata Allah, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Nah, di sini katakan Luqman kepada anaknya, berbuat baiklah kepada ayah dan ibu. Jangan kepada ibu saja, kepada ayah dan ibu, ya. Mengapa? Hamalathu ummu wahran ala wahnin. Dia telah bersusah payah, ya, untuk mengandungnya selama 9 tahun, wa fisala fi amain, dan dia menyakini selama 2 tahun. Anis kuli, dan kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, wali walidayka ilal masir, dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, dan hanya kepadakulah kamu semua kembali. Nah, Bapak Ibu, di sini ditekankan bahwa anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Ajarkan kepada kita. Nah, itu ayah ini ibu kamu, itu yang menyusui kamu, yang mengandung kamu, ya. Ini ayah yang selalu menjaga kamu.
mencarikan makan dan lain seterusnya lah. Dia terus dikasih pengarahan seperti itu, dikasih ujangan, ajaran bahwa kamu harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, makanya di sini perlu komunikasi, perlu berdialog. Sering-seringlah kesempatan untuk berbaur, untuk bercampur dengan anak kita, Bapak Ibu. Sesibuk apapun kita orang tua, kerja di kantor, kan nanti pulang juga sore, maka dia jangan pulang kantor, udah nanti yang diburu hanya HP, nanti TV matikan, dihidupkan. Nanti malam juga sama. Untuk berbaur sama anak kurang. Nah, makanya Bapak Ibu, orang yang yang takut akan anaknya tidak baik, maka itu di rumah itu TV itu matikan aja. Ya. Jadi anak nggak kesempatan untuk nonton. Ini ngapa? Kebanyakan ibu-ibu kan ngedaprok itu di depan HP, di depan TV, Ibu ya, nonton sinetron macam-macam, ganti slot ini dan sebagainya. Nah, orang yang ingin anaknya itu selamat, soleh, bahagia, itu maka dia akan selalu ada waktu yang cukup untuk berdialog, berkomunikasi dengan anak, bercengkrama begitu. Dan ajarkan kepada dia tadi untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan apa? Dalam surah yang ke-16, wa in jahadaka. Dan apabila kedua orang tuamu itu memaksamu, menyuruhmu, in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau ada orang tua memaksa kalian untuk musyrik kepadaku, kata Allah, fala tuti'huma, maka jangan diikuti. Wasahibhuma, dan bergaulah dengan mereka ma'rufa, dengan baik. Nah, di sini mengajarkan kepada anak kita, Bapak Ibu, agar anak itu berbakti kepada orang, tapi ada batasnya. Nah, jadi di sini adalah ketaatan yang terbatas. Taat pada orang tua tapi ada batasnya. Batasnya apa? Dikala dia untuk bermusyrik, maka jangan taati. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, disinilah fungsi orang tua, fungsi ibu, ya, untuk mencetak bagaimana agar kita mempunyai anak yang soleh dan solihah. Ya, intinya di sini dalam ayat ketiga ini, jangan waktu dibuang-buang begitu saja karena kesibukan bekerja, kesibukan mengurus perniagaan, tapi sedikit waktu untuk diluangkan untuk anak kita. Maka perbanyaklah untuk selalu berkomunikasi dengan anak, mengajarkan kepada kita, diselipkan ilmu-ilmu agama, bagaimana cara Luqman untuk mendidik anaknya tadi. Nah, lalu ayat yang ke-16 dikatakan, ya bunayya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya perbuatan intaku misqala darhabbah, intaku misqala habatin min khordalin, dan sesungguhnya perbuatan, ya, sekecil biji sawi. Habah itu satu butir, khordal itu sawi. Itu kata Allah dikatakan fatakun fi sakhratin, dan berada di atas batu, au fis samawati, atau di atas langit, au fil ardi, atau di dalam bumi, ya tibihallah, maka Allah akan mendatangkan kepada dia. Nah, di sini ajaran kepada anak kita bahwa kita itu adalah sadar akan diawasi oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti akan ditampakkan kepada kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Agar apa? Anak akan selalu merasa diawasi. Maka kalau selalu diawasi, maka dia akan berhati-hati dalam berbuat. Termasuk kita orang tua. Kita kalau ada CCTV nih, mau bertamu ke masjid, kan ada CCTV nih, maka hati-hati. Tidak boleh nyolong, nanti konangan. Ya, tidak boleh istilahnya, ya tidak baik lah gitu. Tapi kan CCTV kita adalah Allah, maka Allah kan lebih tahu, maka dia tidak akan pernah mau untuk berbuat curang. Nah, ajarkan kepada kita. Ini cara Luqman mendidik anaknya, Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini memang masih ada, tadi udah siang. Bentar lagi ya. Sedikit lagi Bapak Ibu nih ya. Yang terakhir aja.
Luqman dalam diri anaknya adalah menekankan untuk adab. Dikatakan dalam ayat yang ke-19, waqsid min fi nafsika. Kata Luqman dikatakan sederhanakanlah jalanmu. Lalu apa? Waqdi min sautik, dan rendahkanlah suaramu. Nah, di sini kesan kepada kita, kepada anaknya Luqman tadi, bahwa dalam bersuara kita jangan melebihi suara himar. Ya, waqdi min sautik. Hendaklah berjalan dengan santai. Jangan edeg, ya, jangan orang yang sombong kan jalannya lain itu ya. Jadi seakan-akan dia tidak nampak aspal. Jadi karena itu orang yang sombong. Maka didiklah kepada anak kita, anak kalau berjalan biasa aja, jangan terburu-buru, ya, yang nyantai aja. Lalu rendahkan suaramu, jangan melebihi orang yang diajak bicara, misalnya apalagi orang tua. Rendahkanlah suaramu di hadapan orang tua atau di hadapan orang lain, jangan tinggikan suara. Karena dikatakan inna al-aswati lasatul hamir, dan seburuk-buruknya suara adalah suara himar. Nah, itulah Bapak Ibu ajaran dialog Luqman kepada anaknya. Jadi ajarkan kepada anak kita, la tusyrik billah, jangan dia syirik pada Allah. Hormatilah kedua orang tua kita. Lalu kalau dia taat juga ada yang batasnya. Kalau kita tetapi walaupun dia berbuat tidak baik kepada anaknya, tapi selaku anak tetap harus pergauli dia dengan baik. Yang penting jangan ikuti kalau dia menyuruh musyrik. Jadi yang tadi katakan bahwa rendahkanlah suaramu, ini adab penting. Nah, Bapak Ibu, inilah uraian Ahad pagi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengambil hikmah dari yang diuraikan tadi, terutama kita bisa meniru ya bagaimana Luqman mengajari anaknya. Dan kalau kita bersungguh-sungguh Bapak Ibu, insya Allah anak kita akan menjadi anak qurrata ayun, anak yang soleh dan solehah. Itulah yang tujuan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.